Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, apapun waktunya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Hey, hey, hey. Perkenalkan, saya Hairul Fatah. Kita di channel ini akan membahas cerita atau sharing seputar komunikasi, sales, maupun marketing. Nah, untuk video kali ini saya akan sharing sedikit tentang komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi sendiri adalah sebuah perilaku penyampaian informasi atau pesan. Kalau menurut seorang ilmuwan dari Amerika situ, namanya Harold Roswell, boleh searching sendiri. Menurut beliau, komunikasi itu adalah siapa, berkata apa, kepada siapa, melalui channel apa, untuk mendapatkan efek seperti apa, atau tujuan apa. Nah, sedangkan efektif sendiri, saya ilustrasikan dengan dua buah cerita dulu. Ada seorang ayah yang ketika membuka kamar, dia melihat anaknya sedang mencoret-coret dinding. Lalu dengan tatapan melotot, "Hei, kamu, apa yang kamu lakukan? Berhenti nggak? Atau ayah hukum kamu nanti." Lalu si anaknya sambil melotot ke ayahnya, sambil terus menulis-nulis coret-coret dinding itu, atau sambil seperti seakan-akan menantang ke ayahnya. Dan akhirnya terjadilah konflik ayah dan anak. Ya pasti ayahnya yang menang, tapi anaknya dalam hati mendongkol, sehingga pesan itu atau tujuan itu tersampaikan dengan cara yang kurang appreciate. Lalu ilustrasi kedua, sama, seorang ayah membuka pintu dan mendapati anaknya sedang mencoret-coret dinding. Lalu si ayah mendekati anak ini, dia jongkok mensejajarkan ukuran tubuhnya dengan si anak, lalu bilang, "Nak, kamu udah gede dan ayah percaya kamu udah besar sekarang. Dan mencoret-coret dinding ini bukan tindakan orang yang dewasa. Jadi sekarang ayah ingin kamu mencoret-coret, bersikap seperti orang dewasa, mencoret di tempat yang tepat, menulis di tempat yang tepat. Ayah carikan kertas, ayah carikan pulpen, silahkan coret-coret di sana. Oke? Lalu si anak merasa nyaman, merasa layak mendengarkan orang tuanya, dia berhenti mencoret dinding dan menulis di kertas. Dari dua ilustrasi ini kita bisa, atau sebenarnya saya melihatnya yang lebih efektif justru yang kedua, karena tujuan komunikasi yaitu menginginkan si anak agar tidak mencoret-coret dinding itu lebih tercapai dengan win-win solution, memberikan solusi tanpa harus membentak dan tidak menyakiti si anak. Dan pesan tersampaikan, buktinya si anak tidak menantang. Artinya kalau dari dua ilustrasi ini, efektif sendiri adalah pesan itu dapat diterima dengan baik oleh si audiens. Sehingga komunikasi efektif sendiri adalah bagaimana perilaku penyampaian pesan tadi yang disampaikan Harold Roswell tersampaikan dengan baik kepada atau diterima dengan baik oleh audiens. Lalu kenapa ini perlu? Kenapa perlu komunikasi efektif ini? Pertama, menghemat waktu. Seseorang yang tidak menyampaikan komunikasinya dengan efektif cenderung mengulang-ulang kata-kata, mengulang-ulang waktu, atau ketika pesan itu tidak tersampaikan dengan baik, artinya dia harus meluangkan waktu lebih untuk membuat si audiens paham, dan ini tidak efisien. Harusnya waktunya bisa untuk sesuatu yang lain, jadi dipakai buat mengulang-ulang pesan agar tersampaikan dengan audiens. Satu itu akan sangat menghabiskan waktu. Yang kedua, menghemat energi. Rekan-rekan pernah nggak, atau teman-teman pernah nggak berada dalam suatu ruangan mendengarkan seseorang berbicara yang panjang, banyak, tapi tidak bisa teman-teman pahami apa yang dia maksudkan. Dan ketika keluar dari ruangan itu, teman-teman merasa capek sekali, lelah, sehabis mendengarkan sesuatu yang sama sekali nggak ada poinnya buat teman-teman. Artinya kalau sisi pembicara akan sangat
kalau komunikasi itu tidak efektif, kita akan sangat memakan energi, membuat capek tanpa ada hasil yang baik. Yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif ini cenderung mengarah pada salah paham atau misjudge atau miskom. Dan miskom ini seringkali mengarah pada kehilangan seseorang. Pernah ngerasa kehilangan seseorang karena salah paham? Misal kita punya teman kita, tapi karena dia tidak membahasakan dengan baik apa yang dia maksudkan dan kita pun tidak mampu mencerna dengan baik, akhirnya kita cenderung menjudgment dia, oh dia seperti ini, oh dia seperti ini, dan dia tidak terima, tidak terkomunikasikan dengan baik, pada akhirnya jadi debat dan jadi kehilangan. Ada cerita waktu saya kecil waktu itu, atau mungkin gak kecil ya, dewasa. Maksud dia menyampaikan itu bukan seperti itu tujuannya, tapi saya menangkapnya berbeda sehingga terjadi salah paham dan tidak ketemu titik win-win solution atau titik sama maknanya. Akhirnya jadi bentrok, jadi debat dan kehilangannya. Seperti tadi, pernah nggak mengalami gara-gara miskom atau salah komunikasi teman-teman kehilangan seseorang? Nah, mengurangi ini kita perlu memahami tentang bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan baik atau komunikasi efektif agar pesan tersampaikan dengan baik. Ada banyak teori, tapi kalau saya yang paling singkat dan paling simpel lah untuk dicoba itu ada namanya 4 kon. Sebelum berbicara, teman-teman perhatikan 4 kon ini. 1, konten. Teman-teman tuh mau ngomong apa harus siap, harus dipikirin dulu, jangan sampai asal sehingga ngalor ngidul dan tidak jelas poinnya mau ngomong apa. Misalnya mau ngomong tikus, ya udah, tentukan dulu kontennya. Yang kedua, konsep. Si tikus ini teman-teman tuh mau bicarakan seperti apa? Mulai dari kepala konsepnya, mulai dari badan baru ke ekor, atau justru kebalikan, dari ekor, badan baru kepala baru ke kaki, baru tersampaikan dengan utuh. Itu konsepnya. Yang ketiga, konnya konteks. Saat menceritakan sesuatu, misalnya tadi tikus, teman-teman harus lihat konteksnya. Pertama, audiensnya suka nggak dengan tikus atau jijian, atau lalu tempatnya tepat tidak. Jangan sampai tidak tepat, karena walaupun benar, kalau konteksnya nggak tepat bisa jadi salah. Misal teman-teman menceritakan tentang seseorang ini mandul, tapi konteksnya, kalau dalam konteks kesehatan rumah sakit menjelaskan sesuatu itu tepat dan orang akan menerima. Tapi ketika dalam tongkrongan, dalam candaan, lalu you bilang kamu mandul atau kamu jomblo ya, atau kesepian, di konteks yang tidak tepat, itu bukannya malah jadi efektif komunikasi, tapi justru jadi blunder. Walaupun itu benar gitu, hanya konteksnya tidak tepat. Yang ketiga, kontrol. Bagaimana teman-teman mengontrol apa yang ingin dibicarakan tadi, bagaimana menyampaikan, dan tempat menyampaikan atau konteks menyampaikannya itu harus dikontrol. Jangan terlalu lama, jangan terlalu kecil. Perhatikan noise dalam berbicara. Noise ini nanti di video berikutnya kita akan coba. Noise ini gangguan-gangguan dalam komunikasi. Mudah-mudahan di video berikutnya akan kita coba sampaikan. Jadi 4 tadi yang perlu diperhatikan saat berbicara kalau mau efektif. Setidaknya pahami kontennya, pahami konsep menyampaikannya, pahami konten saat menyampaikannya, dan kontrol waktunya. Ini trik simple, awalnya memang agak berat, tapi nanti lama-lama akan tersetting sendiri dalam diri teman-teman. Perlu latihan memang, tapi mudah-mudahan kalau ini dijalankan, teman-teman bisa melakukan komunikasi yang lebih efektif. Dan ketika komunikasi udah mulai lebih efektif, teman-teman lebih bisa menghemat waktu, lebih bisa men-save energi, baik energi teman-teman maupun audiens. Yang ketiga, ya siapa tahu jadi meminimalisasi kehilangan seseorang dalam kehidupan teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe.
Boleh nggak ngomong? Ya pokoknya gitulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Muhammad Khairul Fatah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.